Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian dimanapun berada. Jumpa lagi dengan program yang luar biasa di Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Apalagi kalau bukan ngopi pahit, ngobrol inspiratif, paling hits bersama para tokoh inspiratif kita kali ini di edisi ke-13. Ya, sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, saat ini kami langsung live dari Pantai Natsepa, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Oke, jangan lupa kalau ke Kota Ambon, mampir di Pantai Natsepa dan nikmati rujak Natsepa yang sangat nikmat sekali. Ya, sahabat sekalian, pada edisi ke-13 ini saya kedatangan dua kepala sekolah penggerak dari Kota Tual yang sangat luar biasa. Saya sapa dulu ya. Yang pertama Ibu Pia ya. Iya. Ya. Ibu Pia, boleh menyapa sahabat Balai Guru Penggerak yang lagi menyaksikan konten kita kali ini. Halo sahabat guru penggerak BGP Provinsi Maluku. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Balbina Pia Narhawarin SPD, Kepala SD Naskat Watran Kota Tual. Iya, dari SD Naskat Watran Kota Tual, Bu ya. Iya, luar biasa ini, jauh-jauh dari Kota Tual datang ke Kota Ambon hanya ingin menyapa sahabat sekalian di sini. Iya, Bapak Ibu, perjalanan dari Kota Tual itu kalau ditempuh dengan kendaraan udara atau pesawat kurang lebih 1 jam untuk sampai di Kota Ambon. Ya. Dan kalau menggunakan kendaraan laut atau kapal kurang lebih 1 hari, Bu ya. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam ya, luar biasa jauhnya ya. Yang kedua, saya menyapa Ibu Andrik ya, Ibu Andrik. Silahkan disapa dulu sahabat-sahabat kita yang lagi menyaksikan konten kita kali ini. Ya, sahabat BGP Maluku, salam sehat salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan bugar, keadaan sehat. Perkenalkan, saya Andi Tendri Hasuna, Kepala SMP Negeri 8 Tual, Kecamatan Tayandotam, Kota Tual. Dari Pulau Tayando. Berarti keduanya dari Kota Tual ya? Iya. Iya, cuman beda kecamatan atau apa? Beda kecamatan. Beda kecamatan. Pulau Tayando itu jauh, Bu ya? Lumayan Pak, lumayan jauh. Berapa lama perjalanan dari Kota Tual? Kalau dari Kota Tual ke Tayando itu dengan ferry 3 jam lebih. 3 jam kalau Iya, dengan ferry. Ya. Oke. Sahabat sekalian, kali ini kita akan berbincang, berbagi praktik baik yang telah dilaksanakan oleh kedua kepala sekolah penggerak ini terkait tentang program-program dan desain-desain pembelajaran yang benar-benar berdampak pada murid. Iya, saya menyapa dulu Ibu Pia ya, Ibu Pia dari SD Naskat Watran Kota Tual. Bu, Ibu kepala sekolah penggerak ya? Iya, kepala sekolah penggerak. Angkatan ke berapa, Bu? 1. Angkatan ke-1, iya. Nah, bisakah diceritakan perasaan Ibu ya sejak mendaftar dan sudah melaksanakan beberapa program sekolah penggerak dan sampai saat ini perasaan Ibu seperti apa? Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya mau menceritakan sedikit awal saya mendaftar. Sebenarnya awal saya mendaftar itu saya pesimis ya. Pesimis. Kenapa saya pesimis? Sekolah saya ini kan berada di desa. Sementara ada teman-teman kepala sekolah yang berada di kota itu kan artinya bahwa sarana prasarana yang ada di sekolah itu kan luar biasa lengkap. Kemudian kompetensi dari kepala sekolah itu juga sungguh sangat bagus. Jadi ketika saya mau mendaftarkan menjadi kepala sekolah penggerak waktu itu, memang betul seperti awal tadi saya bilang, saya pesimis loh. Tetapi dengan bermodalkan semangat sebenarnya, dan semangat itu mau merubah sebenarnya sekolah saya, sehingga ketika saya di program sekolah penggerak ini, saya punya satu istilah yang selalu saya sampaikan ketika ada pada briefing, kemudian pada pertemuan,
baik dengan guru, orang tua. Saya punya kalimat kata itu selalu saya sampaikan. Sekolah saya ini ada memiliki before after. Gitu. Wah, Karena luar memang biasa. memang mau dibilang sekolah penggerak angkatan 1 ini kan ibarat kepala kita ini apa ya, kena dinding pun gigi dinding tidak bisa Iya. pecah ya. Banyak yang karena uji cobakan tidak di tahu angkatan 1 ya. ini CP-nya gimana, apanya Iya, gimana, semua semuanya masih kan masih dalam bentuk draft. ya masih Iya, bentuk luar draft. biasa ya memang. Tapi ya hanya karena semangat saja, puji Tuhan. Dengan Yang semangat. sebenarnya Pak waktu itu ketika saya mengikuti tes sekolah penggerak ini, sebenarnya pada saat tes wawancara saya sendiri menyampaikan loh kepada asesor, Pak Bu, jangan saya diloloskan ya. Lalu Loh, kok gitu? waktu itu sempat bilang jadi wawancara. setelah selesai wawancara terus Bapak Ibu bolehkah saya menyampaikan sesuatu? Boleh, diizinkan. Waktunya Ibu kan 1,5 jam, tapi Ibu baru pakai 50 menit. Boleh disampaikan. Apa yang mau disampaikan Bu Balbina? Bapak Ibu boleh ya, kalau bisa jangan saya diloloskan. Loh, kenapa yang lain kok minta diloloskan? Ibu sendiri yang minta tidak diloloskan. Kenapa Bu? Begini Ya, asik Pak ya. Ibu, soalnya saya ini kan berada di program guru penggerak. Lalu bulan depan kan kami mau lokakarya perdana. Gimana saya mau membagi waktu antara program sekolah penggerak dan program guru penggerak. Pak, bolehlah saya cuma mengikuti wawancara, tapi selebihnya saya jangan diloloskannya Pak ya Bu. Tapi kata si ibu, kita ini kan berbeda atasan. Gimana nantinya kita sampaikan ke atasan. Tetapi kata si bapak, jangan Bu, dari jawaban ibu ketika wawancara, saya tahu ibu pasti bisa membagi waktu. Jadi ya pada Luar akhirnya biasa. juga ya diluluskan juga. Ya. Itu Guru penggerak angkatan 1. angkatan 2 Oh, angkatan 2. sebagai pengajar praktik. Oh, luar biasa, pengajar praktik. Tapi keduanya itu diselesaikan dengan baik ya? Jalan. Jalan. Ketika ini saya bisa cerita pengalamannya. Hai, silakan. Jadi ketika Ini saya medianya. turun di sekolah untuk melakukan pendampingan, ini HP, Nah. sementara daring, handset di telinga. Jadi misalkan saya mau pendampingan, saya kasih tahu ke instruktur, Pak mohon izinnya, ini video saya matikan soalnya saya sementara pendampingan. Oh boleh Bu Balbina, tapi misalkan kita diminta komentar, boleh diberikan komentar? Boleh, silakan Pak. Jadi misalkan Bu Balbina kita minta komentarnya terkait ini, saya sampaikan ke guru penggerak saya, sebentar ya ini Ibu komentar ini dulu. Oke, saya buka video, saya berikan komentar, setelah itu saya matikan lagi videonya. Ya saya berupaya Luar sedemikian biasa, rupa Bapak, sehingga Ibu, duanya sahabat jalan. sekalian ini saya sendiri baru pernah mendengar cerita inspiratif seperti ini. Iya. Dua program yang merupakan dua program nasional dilalui oleh Ibu Pia dengan tekun dan sabar, dan akhirnya bisa mencapai puncaknya ya, dan Iya. bisa selesai dengan baik. Ya, Bu Pia, setelah ditetapkan lulus sebagai kepala sekolah penggerak, kemudian dari sedikit cerita yang tadi Bu Pia sampaikan, kepala sekolah penggerak atau sekolah penggerak angkatan 1 itu selalu menjadi bahan atau sesuatu yang ingin diuji cobakan terhadap kurikulum merdeka seperti itu ya. Beragam format masih dalam bentuk draft dan sebagainya. Nah, saat ini kan regulasi-regulasi atau panduan serta juknis tentang pengembangan kurikulum merdeka di sekolah penggerak kan sudah ada ya. Iya. Ya berarti sudah bisa dijadikan sebagai kompas, Iya. mengacu kepada pengalaman dari yang pertama, sehingga saya yakin ada sesuatu yang wow yang Ibu buat di sekolah Ibu. Nah, bisakah Ibu berbagi pengalaman-pengalaman yang dilakukan di sekolah penggerak yang hingga saat ini dampaknya mulai terlihat, terutama tentang peningkatan hasil belajar murid? Silakan Bu Pia. Ya, baik. Jadi dampak yang seperti awal tadi saya sampaikan ada before after. Jadi before after untuk siswanya, untuk gurunya, untuk saya pribadi juga sebenarnya. Saya mau menceritakan awal saya pribadi. Saya ketika sebelum ada di program sekolah penggerak, untuk program supervisi dari kepala sekolah saya tidak laksanakan secara berkala. Kenapa tuh? Iya, karena memang pada waktu itu pemikiran saya, ini kita kegiatan ini terus nanti deh
Kalau ada waktu baru saya supervisi. Nanti deh kalau ada waktu. Tapi ketika saya ada di dalam program sekolah penggerak, saya continue. Bahkan saya punya format untuk supervisi harian saya buat sendiri, Pak. Untuk di tahun pertama kemarin, saya buat sendiri format supervisi harian. Saya namakan supervisi harian. Kenapa saya harus buat supervisi harian? Karena ketika guru ini kita tidak terlalu memperhatikan mereka, prinsip mereka yang penting ngajar, terus selesai, pulang ya oke, nanti besoknya lagi, besok seperti itu. Makanya kadang juga mereka punya banyak kesempatan untuk bercerita, saling mengunjungi kelas. Olehnya itu dibuatlah supervisi harian. Nah dari situ, dari tahun pertama kemarin 2021, format yang saya buat itu saya sampaikan ke guru-guru. Bapak Ibu, saya akan buat supervisi harian, inilah formatnya. Dan setiap hari saya akan masuk, dan benar setiap hari saya masuk. Pagi saya masuk, siang saya masuk. Tetapi waktu itu kita belum buat refleksi. Nah di tahun ini saya robah lagi formatnya. Yang kemarin itu cuma saya masuk, kemudian saya lihat mereka pembelajaran seperti apa. Yang ini saya perlu lihat awal itu mereka ketika pembelajaran, kesepakatan kelas itu apakah jalan atau tidak dibuat. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran mereka menggunakan media atau tidak, apakah ceramah melulu. Terus di akhir kegiatan pembelajaran mereka laksanakan refleksi atau tidak. Nah, itu hasil belajar udah mulai terlihat ya? Iya. Apalagi ini angkatan 1 ya? Iya Pak. Ada 4 kelas ya? Ada 6 kelas. Ada 6 kelas. Yang SD. implementasi kurikulum merdeka di berapa kelas? Kita kelas tahun kemarin kan 1-4, sekarang 25. Ya. Berarti udah 4 kelas 4 yang kelas, full iya. kurikulum merdeka. Iya benar Pak. Cuman untuk model pembelajarannya untuk 6 kelasnya kita pakai kurikulum merdeka. Hanya hanya termasuk untuk 36 juga. Iya, hanya keren, pengguna keren. kita kurikulum 2013 juga 6. Tetapi pelaksanaan pembelajarannya prinsip mungkin diferensiasinya, kurikulum merdeka ya kemudian itu. Semua kelas melaksanakan asesmen seragam, awal, ya. refleksi harus Oke, jalan. sahabat sekalian, ini sebuah cerita inspiratif. Semoga bisa memotivasi kita untuk terus bergerak mulai dari diri sendiri, kemudian dari kelas kita, dan berimbas pada sekolah dan orang di sekitar kita. Saya ingin menyapa lagi nih Bu Hendrik ya, Bu Tendri. Mohon maaf Bu. Bu, bisakah berbagi pengalaman pertama, perasaan dulu? Iya. Kita mulai dari perasaan. Perasaan Ibu, ini angkatan 1 juga Bu ya? Iya. Ya, ketika mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak, kemudian seperti pengalamannya Bu Pia tadi, dalam perjalanannya sudah hampir selesai ya, selesainya sampai 3 tahun. Perasaan Ibu seperti apa sampai sejauh ini? Iya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa untuk mendaftar program sekolah penggerak sebenarnya bukan dari saya, tapi waktu itu adalah kepala sekolah saya, yaitu Pak Tahir Banyal, kepala sekolah saya. Iya. Pak Sekdis ya, Pak Sekdis. Oh, Pak Tahir ya. Iya. Pak Tahir lagi menyaksikan Iya, Pak. ini ya. Saya bersama salah satu kader Bapak juga nih. Saya kenal Pak Tahir. Iya, Sekdis Pak. sekarang. Iya. Itu sahabat dekat sekali. Iya, Pak. Ya, terus Bu. Iya, jadi saat itu Pak Tahir dipromosikan untuk menjabat sebagai Sekdis, kemudian saya diberikan tugas sebagai PLH. Kala itu perasaannya sih apa ya, kayak berat begitu Pak. Beratnya itu karena saya merasa bahwa ini program baru. Kemudian saya juga tidak tahu seperti apa awal prosesnya karena kepala sekolah yang dites. Tetapi karena waktu itu saya juga DKP, jadi proses itu juga DKP. Iya, dipercayakan untuk melanjutkan itu. Dan walaupun memang perasaannya kayak apa ya, saya pesimis begitu. Di awal-awal. Iya, di awal-awal itu saya pesimis. Tetapi alhamdulillah dukungan dari teman-teman di sekolah, kemudian dukungan dari masyarakat, pemerintah, itu yang membuat saya yang awalnya pesimis, saya merasa optimis dan saya merasa saya bisa untuk melaksanakan tugas yang diberikan ini. Dan awal itu
saya memberikan sosialisasi dulu. Jadi pertama saya undang orang tua siswa, kemudian pemerintah setempat di Desa Tayandok Hoel itu, kemudian saya sosialisasikan seperti apa ini sekolah penggerak, dan karena di sekolah penggerak ini harus kolaborasi, harus meren antara semua stakeholder yang ada. Nah, dan alhamdulillah dukungan dari masyarakat setempat di Desa Tayandok Hoel itu sangat luar biasa dengan program itu. Kemudian setelah itu kami juga kan ada program anti perundungan. Nah, ini yang sesuatu juga untuk kami karena ini memberikan imbas pertama ke guru, kemudian ke siswa. Jadi perundungan itu kita mulai dulu dari guru untuk memberhentikan itu, kemudian diimbaskan ke siswa. Dan ini sangat berdampak di sekolah kami, alhamdulillah, walaupun belum 100% perundungan hilang begitu, tetapi saya sudah bisa meyakinkan bahwa 97 begitu sudah sudah terlihat untuk perundungan di sekolah. Memang benar ya, sahabat sekalian, untuk membentuk sebuah komunitas belajar yang baik dalam sebuah ekosistem, kita perlu menghindar dari hal-hal yang dapat merusak kesatuan dan kesatuan kita. Sesungguhnya ini adalah bagian daripada implementasi salah satu dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu kebinekaan global. Nah, ini keren sekali ini. Salah satu trik yang dibangun oleh Ibu Tendri ini adalah bagaimana mengawali komunitas belajar ini ya dalam sekolahnya untuk menyatukan hati dulu. Tidak saling bersaing. Kita boleh bersaing, tapi bersaing dalam hal yang baik. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak bisa? Itu yang harus kita saingkan mungkin. Nah, Bu Tendri, ini tadi kita sudah mendengar sedikit bagaimana hasil yang dimunculkan pada program sekolah penggerak di SD Naskat Wataran SMP 8. Nah, sekarang di sekolah Ibu nih. Sejauh ini bagaimana hasil yang bisa terlihat dari gerakan-gerakan yang telah dibuat Ibu bersama rekan-rekan di sekolah itu? Iya Pak. Jadi yang terlihat itu adalah pemanfaatan aset juga. Pemanfaatan aset. Selama ini kan kami kurang mengoptimalkan sebelum menjadi sekolah penggerak itu aset-aset yang ada di sekitar lingkungan tidak dimanfaatkan. Tetapi alhamdulillah luar biasa dengan program ini, semua aset-aset yang ada di sekitar lingkungan masyarakat di sekolah itu kami sudah berdayakan. Contoh Pak, dari kelapa ini, sabu kelapa, itu kami bisa membuat produk-produk dari itu, pot bunga, kemudian dari kelapa itu juga kita ada produk VCO, kemudian ada pupuk, lalu keterampilan-keterampilan. Karena memang di sana yang terkenalnya pohon kelapa ya? Iya Pak, itu jadi nampak sekali perubahan itu tentang pemanfaatan aset. Kemudian juga dari siswa itu namanya Merdeka Belajar ini nampak sekali, di mana biasanya kan ada sesuatu yang akan diberikan, disampaikan ke siswa itu semua dari guru. Tetapi sekarang tidak seperti itu. Tetapi ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Kadang guru menyampaikan dulu atau sebaliknya siswa menyampaikan, kemudian disepakati seperti itu. Jadi hal-hal apa yang dilakukan di sekolah itu kita kesepakatan dulu, baik itu kesepakatan belajar maupun kesepakatan mulai terlihat ekosistem pendidikan yang baik dengan pemanfaatan aset-aset yang bisa dijadikan sebagai kekuatan sekolah. Iya Pak. Iya, luar biasa. Ya, Ibu, kita ke konteks pembelajaran ya. Di sekolah penggerak ini salah satu ruh dari kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran diferensiasi. Nah, kita ketahui bersama pembelajaran diferensiasi ini adalah sebuah pendekatan di mana siswa diberi
kemerdekaan dan kebebasan dalam berkarya, berekspresi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kita ingin tahu nih seperti apa penerapan pembelajaran diferensiasi di SD Naskah Tuataran Kota Tual. Silakan Bu Bia. Ya, baik. Jadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, kami lebih menitik beratkan ke sebenarnya karena di survei lingkungan belajar kemarin kan kita punya literasi kan jauh di bawah maksimum. Berarti berbasis Makanya, data kan? Ya, berbasis data. Oke, luar Makanya kita kemarin saat kita project itu kan kita semester 1 itu kita kearifan lokal temanya. Kita punya kegiatannya membuat langar. Mengapa kita membuat langar ini kan salah satu makanan khas daerah Kei yang memang mau dibilang makanan itu mau hilang sebenarnya. Karena sudah berganti dengan makanan-makanan yang memang ya ini karena modern, sudah ada di dalam globalisasi sehingga makanan yang enak-enak yang terasa di lidah kan ya senang dimakan oleh masyarakat, anak-anak dan lain sebagainya. Olehnya itu kita lestarikan kembali, kita punya budaya ini, makanan ini. Kemudian kita latih anak-anak dalam bentuk kegiatan P5-nya. Jadi kita membawa anak langsung ke kebun, terus prosesnya kita karena bahan dasarnya embal beracun. Embal beracun. Jadi kita prosesnya dari awal sampai ke proses pembuatan langar itu. Jadi itu dibuat sendiri oleh siswa. Memang kalau mau dilihat sebenarnya awal sudah sempurna sih sebenarnya, tetapi karena selalu dilatih akhirnya jauh lebih baik, lebih bagus. Kemasannya juga kita buat bagus. Nah, ketika pembagian laporan pendidikan kita buatlah itu langar itu, kita promosikan ke orang tua. Orang tua membeli pada saat kewirausahaan. Ya, jadi orang tua membeli saat itu. Ini yang diharapkan ke depannya. Ya, jadi dari hasilnya kita buatlah pohon baca. Pohon baca di halaman dari hasil penjualan penjualan tadi. Kita dijadikan modal. Ya, kita buat modal untuk kita membuat pohon baca di halaman. Pohon baca itu seperti apa bisa? Pohon baca ini sebenarnya ini pohon baca ini saya ambil contoh ketika saya magang 2018 di Makassar. Saya lihat di SD Negeri Unggulan BTN Pemda. Halo SD Negeri Unggulan BTN Pemda. Itu di situ saya ambil contohnya. Saya ambil di situ. Jadi itu merupakan satu kreasi saya. Dan ketika ada dananya, oke, kita buat. Tapi sebelumnya saya sudah sampaikan ke orang tua, inilah program kami untuk sekolah penggerak ke depannya. Kita akan buat ini untuk menuntaskan literasi tadi. Nah, ketika dananya ada, ini kan ada pohon mangga kan di depan ruang guru yang baru. Di situ di bawah pohon mangga itu kita buatlah tempat duduk yang bagus. Kemudian ini ada tempat untuk gantung buku. Setiap hari petugas perpustakaan tugasnya adalah mengeluarkan buku-buku, gantung di situ. Nah, anak-anak setiap hari jam istirahat boleh mampir di situ untuk membaca buku. Pun ada mata pelajaran bahasa Indonesia, guru kelas bisa juga mengantar anak-anak di situ untuk mereka belajar di situ. Bukan hanya belajar, tetapi belajar bermain juga di situ karena memang tempatnya didesain cukup nyaman sih sebenarnya walaupun tidak ada pagar. Tetapi memang desainnya cukup nyaman sehingga anak-anak dengan senang karena di bawah rindangnya pohon mangga, anak-anak belajar membaca di situ. Kemudian dari situ maka ketika saya melakukan supervisi untuk bukan supervisi ya, mengetes mereka membaca dari kelas 1 sampai kelas 6, ada perubahan. Ada perubahan. Ada peningkatan. Dan saya sendiri sebagai kepala sekolah juga cukup senang ya. Yang kemarin berarti saya tes sebelum ada itu pesimis, ternyata mencoba kan? Ternyata setelah saya tes, ini kan daftar kemarin ini saya lihat kan saya tes. Jadi daftar kemarin, anak yang ini dia kemarin begini setelah adanya program ini sungguh luar biasa. Dari yang mengeja sudah masuk ke tahapan lancar membaca. Jadi memang saya mau bilang program dari Mas Menteri ini sungguh luar biasa. Luar biasa. Iya. Program sekolah penggerak, program guru penggerak. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Mas Menteri untuk programnya. Kita ya ini terima kasih langsung dari Kota Tual. Terima kasih Mas Menteri atas programnya. Mulai terlihat bibit-bibit
generasi kita yang ke depan akan menjadi pelajar-pelajar yang mandiri. Nah, saya sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ibu Tia tadi. Desain pembelajaran diferensiasi mulai terlihat produknya. Saya yakin sungguh perencanaannya juga tersistematis, mulai dengan mengawali melihat kekuatan-kekuatan dan kesiapan belajar yang ada pada anak-anak kita. Nah, satu yang unik sahabat sekalian yang bisa saya tangkap nih sebagai bahan inspiratif buat kita semua dari program ini adalah bagaimana SD Negeri Naskat Wateran Kota Tual, SD Naskat Wateran Kota Tual yang di bawah Nahkoda Bu Pia ini mulai menerapkan sesuatu program itu berdasarkan data. Nah, apa yang tadi nih melihat hasil asesmen bahwa literasinya masih lemah, memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah sehingga dapat mendongkrak hasil belajar itu. Semoga ke depan hasil raport pendidikan untuk literasinya meningkat. Ya. Amin. Oke, Bu Pia nih, yang terakhir ya, Bu Pia. Bisakah diceritakan lagi bagaimana proses desain, pelaksanaan, dan refleksi pembelajaran diferensiasi di sekolah Ibu? Di Bu Pia atau Bu Tendri? Bu Teri. Iya Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kita mengawali dengan asesmen. Asesmen awal. Iya, jadi asesmen awal, diagnostik kognitif dan diagnostik non kognitif. Dari itu pemetaan-pemetaan kita dapatkan ada dari kontennya, prosesnya, dan produknya. Dari proses ini luar biasanya ini program sekolah penggerak karena dengan adanya pemetaan tadi di sekolah kami itu ada kelas khusus. Jadi kelas khusus itu menangani bagi siswa yang belum sampai di fase D. Jadi dia masih ada di fase-fase sebelumnya. Iya. Nah ini diberikan belum mencapai capaian di fase D ini. Tapi kan sebelum ada program sekolah penggerak ini kan kami tidak terlalu melihat itu. Pokoknya naik aja. Iya, naik aja. Tuntas tidak bisa lulus. Iya, seperti itu. Ya? Iya. Tetapi dengan program ini luar biasa sehingga apa? Orang tua itu sangat mendukung itu dan mengapresiasi dengan kurikulum yang diterapkan sekarang ini karena betul-betul memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi kita memang menghamba kepada siswa seperti itu. Iya, itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Hasil belajar gimana Bu setelah 2 tahun menerapkan? Iya, peningkatan tidak? Iya, jadi alhamdulillah dari tahun pertama sampai tahun kedua ini Pak, prosesnya itu sangat meningkat, pembelajaran sangat meningkat. Siswa-siswa yang tadi yang dalam pemetaan itu luar biasa karena sudah bisa mencapai itu. Kemudian Pak, saya juga sampaikan bahwa proses pembelajaran formatif, kemudian ada penilaian formatif dan sumatif di sekolah kami. Untuk tahun ini karena saya memilih blok, jadi ada proses pembelajarannya blok pertama. Di blok pertama ini sumatif akhirnya itu bukan dalam bentuk kayak yang kemarin-kemarin itu bahwa ada soal-soal dan segalanya, tetapi sumatif akhir ini dalam bentuk gelar karya. Dan gelar karya itu proyek ya. Jadi gelar karya itu dilaksanakan di masyarakat di depan kantor desa Tayanda OHL, dan masyarakat bisa melihat bagaimana anak-anak mereka sudah bisa berdiri di depan orang untuk menyampaikan materi-materi apa saja yang mereka sudah laksanakan di pembelajaran di proses itu. Semacam kampanye. Iya, gitu ya? semacam itu. Kampanye pengalaman belajar. Iya, itu. Iya, seperti itu, Pak. Ini keren sekali, iya. Kalian, ya. Di samping itu juga dipamerkanlah hasil-hasil produk setiap mapel, kemudian proyek P5 juga disampaikan, dan ini lagi satu Pak untuk tahun kedua untuk proyek P5. Di tahun pertama yang namanya kita baru belajar, tapi di tahun kedua bukan langsung kita lihat hasilnya, tetapi bagaimana cara proses dari membuat hasil. Nah, itu yang diidentifikasi dulu. Pada saat P5 itu bukan hasil yang kita tampilkan. Iya Pak, betul. Tapi proses menghasilkan hasil. Iya, itu. Nah, itu yang diterapkan di tahun kedua ini Pak. Jadi proses-proses pembelajaran itu kami memang dengan guru-guru, alhamdulillah. Di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa terima kasih kepada rekan-rekan guru saya di SMP Negeri 8 Tual yang semangat luar biasanya itu
sehingga memang ada peningkatan pemahaman, apalagi sudah kita masuk di PMM juga, ada kombel lebih keren belajar. lagi ya. Iya. Merdeka, ya. Iya Pak. Kemudian dari asesmen sumatif akhir ini, kemarin saya mengundang orang tua siswa, karena itu dibuat video-video. Saya undang orang tua hadir di sekolah. Biasanya ini kalau orang tua sudah datang rapat mau cepat pulang, Iya. tetapi kali ini betah. Mau Ada berlama. sesuatu yang wow. Iya, ada sesuatu Pak. Yang sesuatunya itu saya tayangkan proses-proses pembelajaran siswa. Jadi mereka antusias mau melihat anak saya di mana. Oh, ternyata anak saya sudah pintar ini ya, buat ini ya, seperti itu. Jadi memang sangat luar biasa Pak. Program Berarti ini. hasil belajar yang dilaporkan tidak sekedar teks Iya. dalam Iya. bentuk narasi Iya. ataupun angka, Iya. kualitatif maupun kuantitatif, Kuantitatif. tapi ditunjukkan juga Iya. ke orang tua. Iya. Untuk dapatkan nilai ini, Iya. gini loh hasilnya. Iya. Ini prosesnya, anak bapak dan ibu prosesnya seperti ini. Betul. Keren sekali Bu. Iya, Ini Pak. saya sendiri terinspirasi nih dengan gerakan-gerakan para kepala sekolah penggerak hebat yang ada di pelosok provinsi Maluku. Terakhir sebelum kita akhiri podcast kita di seri 13 ini, Bu Piah silakan. Ada yang ingin disapa, ajak-ajakan untuk sama-sama kita bergerak kepada sahabat-sahabat BGP Provinsi Maluku yang lagi menyaksikan konten ini. Ya. Baik sahabat BGP dimanapun kalian berada, harapan saya semoga kurikulum Merdeka ini bukan hanya terbatas untuk sekolah penggerak, tetapi kiranya mari kita bersama-sama kita bergerak, kemudian menggerakkan seluruh guru yang ada di sekolah kita masing-masing, sehingga minimal sekolah kita seperti istilah saya bahwa ada before after, Iya. sebelum dan sesudah Yang keren. adanya kegiatan dengan menggunakan kurikulum Merdeka ini. Sebab dengan adanya kurikulum Merdeka ini, siswa kita tidak akan merasa takut lagi untuk menjawab pertanyaan atau melakukan sesuatu, karena memang mereka tidak lagi diintimidasi seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya kurikulum ini. Kemudian guru juga akan ada perubahan. Mengapa? Karena apabila kepala sekolah selalu melakukan pembiasaan untuk ketika pulang sekolah melakukan refleksi, maka minimal guru itu pasti ada perubahan. Karena ada satu pepatah bilang belajar tanpa refleksi itu berbahaya. Iya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Belajar Sekian dan tanpa refleksi terima itu kasih. berbahaya. Dulu orang bilang belajar dari pengalaman. Iya. Nah, alangkah baiknya ditambahkan belajar dari pengalaman Belajar, refleksi. iya. Ya, sebagai data untuk perbaikan. Perbaikan. Oke, luar biasa. Yang terakhir Ibu Tendrik, silakan ada sepatah dua kata atau sapaan ajakan bersama-sama bergerak buat sahabat BGP yang lagi menyaksikan video ini. Ya, sahabat BGP Maluku yang sementara menyaksikan, mari kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama mendukung program pemerintah ini. Untuk apa? Untuk mewujudkan pelajar Pancasila, untuk mewujudkan pelajar sepanjang hayat Bapak Ibu, karena tanpa kita berkolaborasi maka apalah arti semua program ini. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Kolaborasi adalah salah satu kecakapan abad 21 yang merupakan tuntutan global saat ini. Yang bisa saya simpulkan dari diskusi saya terhadap praktik-praktik baik yang dilakukan oleh kedua kepala sekolah hebat ini, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Jangan menyatakan kita susah. Iya. Ya, jangan menyatakan kita susah, sahabat sekalian. Ya, kita punya potensi. Ya, kita punya potensi, kita punya aset, kita punya kekuatan. Kesusahan dan keterbatasan itu adalah bunga rampai daripada perjuangan kita. Manfaatkan aset yang tersedia, manfaatkan potensi yang tersedia. Insya Allah berbagai tantangan bisa kita lalui secara bertahap. Dari Pantai Natsepa, Kota Ambon, saya Mr. Alfi Banda bersama Ibu Pia dan Ibu Tendrik undur diri. Terima kasih atas partisipasi sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Salam Belajar. Merdeka dan Belajar. bahagia.